Baik teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang utilitas bangunan. Perkenalkan, nama saya Johannes Oscar Tinggowasa, NPM 2314310035. Nah, sekarang pendahuluan. Utilitas bangunan adalah merupakan salah satu komponen penting dalam perencanaan pelaksanaan pembangunan yang berfungsi untuk menunjang kenyamanan, keamanan, dan kesehatan penghuni atau pengguna bangunan. Utilitas bangunan meliputi berbagai sistem pendukung seperti sistem penyediaan air bersih, pembuangan air kotor, listrik, serta ventilasi dan tata udara. Nah, di perkembangan teknologi tuntutan masyarakat, modern semakin mendorong inovasi dalam desain dan pelaksanaan utilitas bangunan, baik dari segi efisiensi energi, keberlanjutan lingkungan, maupun aspek kenyamanan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, pemahaman mengenai utilitas bangunan menjadi sangat penting bagi para perencana, pelaksana, maupun pengguna bangunan. Nah, fungsinya sendiri yaitu satu, penyediaan air bersih, memastikan ketersediaan air bersih untuk berbagai kebutuhan seperti minum, mandi, mencuci, dan kegiatan lainnya. Air limbah, mengelola pembuangan air kotor dan limbah secara aman agar tidak mencemari lingkungan dan menjaga kesehatan penghuni. Instalasi listrik, menyediakan energi untuk penerangan, peralatan elektronik, dan berbagai kebutuhan operasional lainnya. Yang keempat, sistem ventilasi dan tata udara HVAC, mengatur sirkulasi udara, suhu, dan kelembapan agar ruangan tetap nyaman dan sehat. Yang kelima, sistem keamanan dan keselamatan meliputi instalasi alarm kebakaran, alat pemadam kebakaran, CCTV, dan sistem keamanan lainnya. Keenam, sistem komunikasi, menyediakan infrastruktur untuk komunikasi seperti jaringan, telepon, internet, dan intercom. Yang ketujuh, pengelolaan sampah, memastikan sampah padat yang dapat dikelola dan dibuang secara cepat. Nah, dari sistem plumbingnya sendiri itu bisa dilihat di sini adalah yang satunya sistem air bersih. Sumber air bersih yang berasal dari tangki air atau di atap rooftop tangki, pipa utamanya dari lantai dasar hingga lantai 4 atau sampai lantai 5. Sistem air kotornya, air limbah sanitasi dialirkan melalui pipa pembuangan soli pipe atau waste pipe. Semua pipa pembuangan dihubungkan ke stak vertikal yang turun ke septic tank. Sistem ventilasinya menggunakan fan pipe yang disambungkan ke atas atap menjaga keseimbangan tekanan. Nah, sistem air kotornya ialah sistem perpipaan yang dirancang untuk mengalirkan air bekas pakai dari aktivitas domestik seperti mencuci, mandi, dan dapur yang tidak mengandung limbah tinja atau black water. Sistem ini bertujuan untuk membuang dan mengelola air limbah dengan secara higienis dan ramah lingkungan. Nah, ini adalah perhitungan air kotornya. Bisa dilihat sendiri dari data dasar yang ada WC duduk, 1 shower, wastafel, pantry sink, dan 2 unit kantor juga terdapat WC duduk, wastafel, dan pantry sink. Nah, sekarang kita masuk pada perhitungan air kotor. Estimasi air kotor, air buangan biasanya 80-90% dari air bersih hingga menjadi air kotor atau air limbah domestik. Maka air kotor 0,85 kali 26.500. Jadi jumlahnya adalah 22.500 liter per hari yang akan digunakan air kotor atau penghasilan air kotor tersebut. Sistem elektrikalnya terdapat dari sumber utama, yaitu dari sambungan PLN, panel distribusi utama atau MDP, yang ketiga genset. Terus yang pencahayaan umum adalah terdapat lampu LED,
untuk penerangan kantor dan penginapan, dan desain pencahayaan sesuai fungsi yang nyaman untuk kamar, fungsional, dan ruang kerja. Dan terdapat juga lampu darurat yang dipasangi jalur evakuasi dan ruang penting, dan di backup oleh baterai atau genset. Sekarang kita masuk pada sistem proteksi keselamatan. Terdapat MCB atau MCCB di setiap subpanel untuk proteksi beban lebih dan hubung singkat. Ada RCD atau Relax Circuit Breaker, ada grounding system, penangkal petir, SPD, dan sistem komunikasi datanya adalah ada jaringan LAN atau telepon. Itu ditaruh di kantor, penginapan, CCTV, dan lain sebagainya. Dan ya, perkiraan beban listrik adalah misalnya di lantai 1 kantor menggunakan 5000 VA per unit kantor lantai, dan itu dikali 4 lantai jadinya 40.000 VA. Di penginapannya 3.500 per kamar atau 4 kamar jadinya 56.000 VA. Nah, sekarang kita masuk pada sistem penghawaan. Jenis penghawaan. Karena bangunan terdiri dari kantor dan penginapan, kita kombinasikan sistem penghawaan sebagai berikut. Ada kantor, sistem AC atau split wall. Sistem untuk ruang kantor lebih luas dan fleksibel. Ada penginapan itu menggunakan AC juga di setiap kamar, di area umum. Ada menggunakan AC juga. Sistem ventilasi mekanis itu ada di kantor, di mana ada di toilet juga, dan tangga dan kantor, atau di tangga dan koridor. Ada ruang mekanis dan pompanya juga. Dan tiganya perkiraan kapasitas AC di kantor ukuran 50-70 meter atau AC split atau C-sheet 2-3 PK per ruangan. Di penginapan jumlahnya 20-25 meter menggunakan 1 PK per kamar. Di lobi itu luasnya sekitar 30 meter, jadi bisa menggunakan 20-30 PK. Nah, sistem fresh air. Untuk memastikan kualitas udara, kantor dan kamar diberi fresh air intake yang masuk melalui ducting terhubung dari unit jika FRV atau melalui louver di dinding luar. Dan ini juga standar SNI dan minimal 10-15 liter per orang. Pengaturan dan kontrol. AC split kontrol individual di masing-masing ruang kamar, dan ada sistem cadangan dan keselamatan juga, yaitu sebagai sistem fire damper, smoke extract system. Nah, septic tanknya seperti ini, berasal dari toilet dari lantai 5 sampai ke bawah. Ini adalah keterangannya. Nah, sekarang kita akan masuk pada denahnya di bangunan saya. Di sini dari air kotornya berasal dari toilet, dari kamar mandi. Ini bisa dilihat sendiri, ini masuk ke septic tank. Ini denah air kotor pada lantai 1. Nah, pada lantai 2 sampai lantai 4 itu berasal dari toilet juga dan shower atau kamar mandi. Dan itu menuju ke pipa yang menuju vertikal ke bawah dan masuk ke septic tank. Begitu juga dengan denah air kotor dari lantai 5 itu berasal dari kamar mandi dan WC dan menuju vertikal juga ke septic tank. Nah, denah air bersihnya itu berasal dari air PDAM, dan airnya masuk ke kamar mandi juga dan toilet umum. Begitu juga dengan denah air bersih di lantai 2 sampai 4. Itu berasal dari PDAM
dari airnya menuju vertikal ke atas dan membaginya secara keseluruhan ke setiap toilet, kamar, atau WC. Begitu juga dengan dena air bersih lantai 5. Dari pipa dari lantai bawah ke lantai 5 membagikan air ke seluruh WC dan kamar mandi setiap kamar. Nah, sekian kesimpulannya adalah utilitas bangunan merupakan komponen penting yang tidak dapat dipisahkan dari perencanaan dan operasional sebuah bangunan. Keberadaan sistem utilitas bangunan bertujuan untuk mendukung fungsi utama bangunan, meningkatkan kenyamanan dan keamanan penghuni, menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan, serta mendorong efisiensi energi dan sumber daya. Nah, baik teman-teman, sekian dari saya. Jika ada kata-kata yang salah atau kurang, mohon dimaklumi. Oke, terima kasih.